Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Aditya Setiawan dengan NIM 27030250912, guru PAI SMA Muhammadiyah 1 Simo sekaligus mahasiswa PPG Daljab Batch 3 LPTK UIN Salatiga. Hari ini saya akan melakukan praktek pembelajaran di kelas 12.2 dengan submateri yaitu sifat munafik. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, sebelum memulai pembelajaran, agar pembelajarannya dipermudah dan mudah diambil manfaatnya, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Rizka dipimpin doa. Ya, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni rahmah. Amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini sehat semua? Sehat. Ada yang tidak masuk? Ada. Saya absen satu-satu ya. Ahmad Fikih hadir? Andra Akbara? Hadir. Anissa Putri? Hadir. Oke, sebelum kita lanjut ke pembelajaran hari ini, biar jiwa nasionalisme kita tumbuh, kita nyanyikan lagu nasional dulu. Nah, lagunya Garuda Pancasila. Silahkan untuk berdiri terlebih dahulu. Saya hitung sampai 3, nanti dimulai ya. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya sebelum kita belajar pembelajaran hari ini, di sini ada video. Belum. Nah, video ini menggambarkan tentang pentingnya kita bertim atau berkomunikasi dengan teman atau bekerja sama dengan teman. Karena apa? Karena manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Manusia itu adalah makhluk sosial yang pasti akan memerlukan bantuan orang lain. Oke, selanjutnya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang indahnya kehidupan bermakna. Ya, coba saya tanya, apakah masih ada yang ingat pelajaran tentang indahnya kehidupan bermakna? Masih. Oke, pertanyaan pertama dari Pak Adit. Apa yang dimaksud dengan iman? Apa? Istilah iman adalah percayaan dalam hati diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan tanpa keraguan. Dengan mengucapkan percayaan kepada Allah, malaikat, kitab Rasul, hari kiamat dan qadar rukun iman 6. Iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Ya, iman itu diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dan dilaksanakan dengan perbuatan. Bertumbuhnya iman itu seiring dengan
kebaikan yang kita lakukan, dan berkurangnya iman itu seiring dengan kejahatan yang kita lakukan. Oke, itu pelajaran yang kemarin. Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Sekarang kita lanjut pembelajaran yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang sifat munafik. Kalau di sini di dalam judul, munafik dan keras hati tak akan pernah maju. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang sifat munafik, nah, di sini ada 3 pertanyaan dari saya. Yang pertama, mengapa sifat munafik itu dianggap lebih bahaya dibanding sifat kufur? Siapa yang bisa jawab? Ya. Sifat munafik lebih berbahaya karena orang munafik menyembunyikan kekufuran dalam hati tetapi menampakkan iman di hadapan manusia. Mereka sulit dikenali namun bisa merusak dari dalam barisan umat Islam dengan fitnah, kebohongan dan pengkhianatan. Sedangkan orang munafik jelas menentang sehingga mudah diwaspadai. Ya. Itu perbedaan antara sifat munafik dan sifat kufur. Pentingnya belajar dari munafik ini. Kenapa kita disuruh untuk belajar sifat munafik? Karena kalau kita sudah terjerumus ke dalam sifat munafik, maka itu akan berbahaya. Allah sangat-sangat membenci orang yang memiliki sifat munafik. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian munafik, keras hati, dan keras kepala. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi dalil Al-Quran dan dalil dan hadis tentang perilaku munafik, keras hati, dan keras kepala. Yang ketiga, peserta didik mampu menunjukkan ciri-ciri orang munafik, keras hati, dan keras kepala. Yang keempat, peserta didik mampu menganalisis dampak negatif perilaku tercela tersebut dalam kehidupan. Yang terakhir, peserta didik mampu menyajikan solusi nyata untuk menghindari perilaku sifat tercela dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini mengenai sifat munafik. Nah, selanjutnya di sini ada video lagi yang menerangkan tentang sifat munafik. Disimak bareng-bareng ya. Ya, ini tadi video tentang 3 ciri sifat munafik. Yang pertama, kalau berjanji dia mengingkari. Kalau ucap dia suka berbohong. Yang terakhir, kalau diberi amanah dia hianat. Oke, sebelum kita lanjut, kita ice breaking terlebih dahulu. Silakan semuanya berdiri. Kita hadap ke selatan semua. Yang di sebelah kanan saya, yang sebelah kanan saya silakan angkat tangan kanan. Semuanya angkat, yang sebelah kanan saja, yang sebelah kanan, yang sebelah kiri enggak. Yang sebelah kanan tangan saya, silakan angkat tangan yang di sebelah kanan saya. Yang di sini, yang barisan sini enggak usah, yang barisan sini enggak usah angkat tangan. Yang di belakang aja. Ya, angkat tangan kanan. Tepuk pundaknya temannya.
Ya, kata-katanya bilang seperti saya ya. Hai hai, temanku. Hari ini kita belajar sifat munafik ya. Yang semangat ya. Kayak yang sebelah kiri, yang di depannya, nengok ke belakang, nengok saja, gak usah nengok ke belakang sambil senyum. Iya. Oke, kita balik sekarang, balik. Silakan sekarang bisa duduk. Oke, di sini Pak Guru punya permasalahan yang sering terjadi di sekolah. Ada seorang siswa yang di kelas dia selalu berbohong ketika ditanya Bapak Ibu gurunya. Di kelas ini tidak ada ya. Semuanya kalau ditanya Bapak Ibu guru jujur ya. Nah, kemudian sering ingkar janji pada temannya. Nggak pernah ingkar janji pada temannya? Tidak. Yang terakhir menolak ketika dinasehati. Kalau dinasehati menolak tidak? Kalau diajak sholat mau tidak? Sekarang kita buat kelompok terlebih dahulu. Pak Adit punya, kalian pernah arisan belum? Pernah ya? Pernah. Nah, biasanya arisan kan pakai kayak gini ya. Nah, kita bagi satu-satu. 1, 2, 3, 4. Dapat semua? Dapat juga sekarang. Ya, dapat di ya. Ya. Silakan nanti berkumpul sesuai kelompok angka itu. Ya, ya, silakan berkumpul sesuai kelompoknya. Kamu bisa saja. Yang bisa itu biasanya kamu bilang itu. Sini apa? Nah. Dapat kelompok ya, sesuai angka yang tadi dikasih Pak Guru ya. Ya, kalau sudah, Pak Guru kasih sesuatu. Ini kelompok sini. Ini kelompok sini. Udah dapat tugasnya semua? Sudah. Sesuai ini ya. Di sini ada kasus, ada soal. Nah, di situ ada nama anggota. Silahkan ditulis nama-nama anggotanya masing-masing. Ditulis dulu. Ada kesulitan? Dari kasus, dari masalah. Bisa jelas, soalnya kasusnya ini. Jadi satu apa ciri pelaku yang diberikan sesuatu cirinya yaitu bisa itu. Sudah dijawab semua? Nah, kalau udah silakan perwakilan 1 orang untuk maju ke depan. Ambil 1. Dibawa ke belakang 1. Pegang dulu. Silakan kertasnya diangkat, kertas yang atas perwakilan tadi dulu. Diangkat, dibuka. Coba berdiri, biar kelihatan berdiri. Berdiri dulu. Yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi yang bertema sifat munafik. Kami yang beranggota, saya Rizka, saya Putri, saya Monika, akan mempresentasikan dari diskusi kami. Yang pertama, apa ciri-ciri perilaku yang ditunjukkan oleh siswa tersebut? Ciri-ciri perilaku tersebut yaitu berbohong, termasuk ciri munafik. Yang kedua, ingat janji, melanggar amanah. 3, menolak nasihat atau keras hati. Yang kedua, cari dalil Al-Quran atau hadis yang sesuai dengan kasus tersebut. Hadis tentang munafik yaitu Quran surah Al-Isra ayat 34 yang berbunyi wa aufu bil innallaha jalla, artinya dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawaban. Yang ketiga, bagaimana dampak perilaku tersebut terhadap dirinya, teman dan lingkungan. Dampak dari munafik bagi diri yaitu hati gelisah, hidup tak berkah. Yang kedua, bagi teman, hubungan rusak, kehilangan rasa kepercayaan. Yang ketiga, bagi lingkungan, tercipta budaya negatif, munculnya konflik. Yang terakhir,
diskusikan solusi Islami agar sifat tersebut tidak terjadi di sekolah. Solusi agar tidak terkena sifat munafik yang pertama, melatih diri berkata benar walaupun sulit. Dua, menyadari janji sangat bertanggung jawab sebagai tanggung jawab di hadapan Allah. Yang ketiga, saling menasihati dalam kebaikan dengan hikmah. Yang keempat, menumbuhkan akhlak mulia dalam keseharian. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini ada pertanyaan dari apa yang sudah kalian presentasikan tadi. Yang pertama, orang munafik selalu konsisten dalam ucapan dan hatinya. Itu termasuk pernyataan benar atau salah? Salah. Yang salah coba angkat tangan. Salah semua ya? Ya. Ya, coba kita lihat apakah jawabannya salah atau benar. Ya, tepuk tangan dulu. Jawabannya adalah salah. Jadi orang munafik, ciri-ciri orang munafik itu antara perkataan dan perbuatan itu selalu tidak konsisten, tidak sesuai. Selanjutnya, tadi kan kita bahas di judul munafik dan keras hati. Kita sudah membahas tentang tadi apa? Munafik. Minggu depan kita akan membahas tentang keras hati. Ada yang sudah pernah dengar kata-kata keras hati? Semuanya punya hati? Punya hati itu di sebelah mana? Menerima hidayah dari Allah. Biasanya hidayah itu kan turunnya ke hati, bisa lihat peristiwa kecelakaan, bisa lihat video-video yang mengenaskan. Biasanya kan lihat terus kasihan, terus dapat hidayah dari Allah. Hidayah itu tidak serta-merta turun loh ya, tapi dicari. Jangan menunggu hidayah turun, tapi bukalah hatimu, jangan dikeraskan hatinya biar hidayah itu bisa masuk. Sudah tidak ada pertanyaan lagi, sudah jelas semua. Minggu depan kita akan membahas tentang sifat keras hati. Kita cukupkan pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, saya cukupkan sekian. Oke, saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.